Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan man arada, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada uhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan utama tentunya adalah puji syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita yang tak terhingga. Segala karunia yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan kita, kesehatan yang harganya mahal, kelapangan waktu untuk bisa menuntut ilmu, salat berjamaah, dan kegiatan-kegiatan kebaikan lainnya. Kita masih diberi kesempatan untuk bekerja dengan cara yang halal, dan yang lebih penting lagi adalah nikmat Islam dan iman yang masih kita pegang teguh tanpa bisa kita jual belikan dengan sembako, karena harga termahal adalah Islam dan iman. Maka dari itu Allah menyebutkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang teguh takwa itu jangan sekali-kali kamu mati kecuali tetap dalam keadaan sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada aturan Allah. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepanjang hidupnya digunakan untuk berdakwah, berjuang, berjihad, menegakkan kalimat Allah. Walaupun sudah dijamin surga, bahkan sebagai penghulunya surga, orang yang pertama kali akan memimpin seluruh manusia ke dalam surga, tapi tidak pernah terhenti satu detik pun kecuali untuk beribadah, berjuang, dan berjihad. Kita sebagai umatnya tentu mencontohnya, walaupun tentu sangat tidak mungkin kalau 100%. Paling tidak kita mengikuti pola hidupnya, mengikuti sunnahnya, yaitu menegakkan kalimat Allah dengan hidup berjamaah, bersatu, dan menjauhi perpecahan. Menegakkan sunnahnya dikala manusia merobohkannya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian khatib menyampaikan wasiat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk hadirin sekalian. Dengan wasiat yang senantiasa Rasulullah sampaikan dalam khutbah-khutbahnya, yaitu wasiat takwa. Karena begitu pentingnya wasiat takwa yang membuat manusia mulia, terhormat di sisi Allah adalah karena takwanya. Bilal bin Rabah, seorang budak belian, seorang kulit hitam dari Afrika Habasyah atau Ethiopia, yang mungkin secara manusiawi pada waktu itu
tidak ada harganya karena sebagai budak dia bisa diperbuat apa saja oleh majikannya. Beda dengan tokoh politik terkenal waktu itu, Abu Jahal dan Abu Lahab. Tokoh terpandang yang punya masa, punya kedudukan dan pangkat. Tetapi di sisi Allah, Bilal bin Rabah walaupun sedemikian rendahnya di hadapan manusia, tetapi dia sudah dijaminkan surga. Bahkan terompahnya atau telapak kakinya sudah terdengar masuk duluan ke dalam surga, padahal Bilal masih berada di tengah para sahabat. Lain dengan Abu Jahal dan Abu Lahab yang membangkang bahkan melawan, menentang perintah Rasul, tempatnya di neraka karena tidak ada takwa di dalam dirinya. Karena itu mari kita jaga takwa dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Ittaqillah haitsu ma kunta. Jagalah takwa dalam keadaan bagaimanapun juga, dimanapun juga, apapun keadaannya, tetap jaga takwa karena kehormatan kita ada pada takwanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada sesi akhir tahun Islam ini, sekarang di akhir bulan Zulhijjah, detik-detik terakhir di bulan Zulhijjah, bulan ke-12 pada tahun 1446. Beberapa hari lagi kita memasuki tahun baru Islam Muharram 1447 Hijriah. Tahun yang bertepatan dengan dinamika umat Islam sebagian besar masih tertindas. 1 juta lebih muslim di Rohingya terdampar karena agresi tindakan militer Myanmar. Sebagian muslim 30 juta lebih masih juga tertekan di Uighur, Cina. 100 juta umat muslim juga belum memiliki kebebasannya di India, di Kashmir, di sebagian negara Eropa, Islamofobia. Dan tentunya yang paling besar adalah kondisi umat Islam yang masih terjajah yang berada di bumi penuh berkah Palestina. Karena itu pada kesempatan ini, di akhir tahun ini, kita coba melihat bagaimana Palestina dalam tinjauan Al-Quran dan Hadis, sehingga kita bisa membaca dengan mudah. Termasuk ada beberapa pertanyaan kepada kami, bagaimana Ustaz dengan serangan Iran yang dalam tanda kutip punya ideologi Syiah yang menyerang Israel. Al-Quran dengan sangat jelas sudah menyampaikannya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Isra, itu ada 111 surat, semuanya berbicara tentang bagaimana proses pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina keseluruhan. Diawali dari surat Al-Isra ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu alaihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah SAW, pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adanya di Mekah, di Arab Saudi. Masjidil Aqsa ada di Yerusalem, Al-Quds, Palestina, yang jaraknya sekitar 1.500 km, yang ditempuh hanya sepertiga malam, hanya dalam beberapa jam atau beberapa menit. Yang waktu itu banyak orang yang menyangkal, sekarang bisa dibantah dengan teknologi pesawat terbang. Karena pada masa itu kan, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah di tanah yang alladzi barakna haulahu linuriyahu, tanah yang penuh berkah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berkah pertama karena disitulah turun sebagian besar para nabi dan rasul utusan Allah. Berkah karena di situ ada Masjidil Aqsa, kiblat kita pertama, umat Islam. Berkah karena disitulah para nabi lahir, para nabi berdakwah, sebagian besar nabi juga dimakamkan di situ. Jadi tanahnya penuh berkah. Maka siapapun yang ingin mendapatkan berkah dari bumi ini, dia harus memuliakan, harus menjaganya, harus ikut membelanya. Lalu ada pertanyaan, kenapa tanah penuh berkah masih banyak orang-orang yang tertindas, bahkan 50.000 lebih sekarang sejak 2023 terbunuh oleh senjata-senjata Zionis? Itu tidak menghilangkan makna berkahnya, karena di situ negeri yang tempatnya para nabi memang ada Masjidil Aqsa. Jadi tidak menghilangkan makna berkah, bahkan itulah cara Allah mengambil hamba-hambanya menjadi para syuhada. Bal ahya, mereka tidak mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah.
Para pejuang yang membela kebenaran, membela tanah airnya dari penjajahan, dia matinya mati syahid. Sementara orang-orang Zionis Israel yang menjajah, matinya mati sangit. Jaminannya neraka. Jadi bagi orang Islam, iskariman au mutshidah, hidupnya mulia, memperoleh kemenangan, kalaupun mati, matinya syahid. Jadi itu harapannya mati syahid. Sementara mereka, orang-orang yang ingkar, orang-orang Yahudi yang mengingkari kebenaran, kalaupun mereka hidup, hidupnya hina, kalaupun mati, matinya neraka. Ini cara pandang kita. Kemudian berikutnya langsung pada ayat 2, 3, 4, pada ayat yang kelima, bagaimana Allah memandang situasi di sana kalau dalam perspektif surat Al-Isra ini. Fa idza jaa wa'du ulama ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu hilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Apabila datang saat kerusakan yang pertama dari keduanya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, yang memiliki kekuatan yang hebat, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana. Jadi ketika orang-orang Yahudi melakukan kerusakan yang kedua, artinya kerusakan yang sangat besar, yang membuat mereka sombong, angkuh, merasa hegemoni terkuat, nanti Allah akan kirimkan hamba-hambanya. Hamba-hambanya bisa dari hamba yang muslim, bisa dari hamba yang non-muslim, yang akan memporak-porandakan kekuatan mereka. Wa kana wa'dam maf'ula. Ini janji Allah yang pasti terlaksana. Kalau janji PBB, janji Trump tidak bisa dipegang kata-katanya. Tapi kalau janji Allah pasti terlaksana. Apa janjinya? Akan didatangkan kaum yang kuat. Kalau zaman sekarang secara militer, kekuatan terbesar dunia adalah negara yang memiliki senjata nuklir. Yang punya senjata nuklir pertama Amerika, yang kedua Rusia, kemudian yang ketiga ada Pakistan, yang keempat ada India, dan Israel dan Iran. Sekarang perjanjian nuklirnya tidak adil. Iran punya senjata nuklir tapi harus dibatasi. Sementara Israel punya senjata nuklir bebas. Amerika punya senjata nuklir bebas. Jadi yang salah satu kekuatan Iran karena punya senjata nuklir. Dalam perspektif sebagian ulama mengatakan bisa jadi ayat ini mengabarkan kekuatan besar salah satunya dari Iran ini akan memporak-porandakan. Walaupun nanti pada endingnya adalah kaum muslimin yang akan memimpin, dibantu oleh kekuatan lain. Ada juga pertanyaan, kenapa Israel menyerang Iran? Karena salah satu pemasok senjata terkuatnya Hamas adalah dari Iran. Informasi yang saya terima dari beberapa kawan relasi yang ada di Gaza, kenapa Hamas menerima senjata dari Iran? Karena senjata-senjata dari Arab Saudi, dari negeri-negeri muslim yang lain tidak ada yang bisa mengirim senjata. Bahkan ada 7 negara yang mayoritas penduduknya muslim menjalin normalisasi dengan Israel, dengan tangan yang penuh darah. Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, Sudan, kemudian Mesir, Yordania. Kemudian Iran mengirim senjata kerjasama, dan senjata yang ditakuti oleh Amerika ada dari 3 negara, Iran, Rusia, dan Korea Utara. Dari 3 negara inilah senjata Hamas dipasok, dan Hamas berprinsip secara teknis senjata bisa dari mana saja, tapi akidah tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang membedakannya. Kemudian senjatanya diolah lagi oleh tenaga-tenaga pejuang-pejuang Al-Qassam untuk menyerang. Nah, ini kekuatan yang kita lihat saat ini. Kemudian ayat yang ketujuhnya, ayat yang ke-6, Allah menegaskan lagi, summa radadna lakumul karata alaihim wa amdatnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Dulu sudah pernah terjadi bagaimana buatan Yahudi porak-poranda di mana-mana, bertebaran, terusir oleh Hitler, juga dirusak. Kemudian mereka punya kekuatan lagi. Allah menyebutkan, kemudian kami berikan kepadamu kegiliran untuk mengalahkan lagi orang-orang Yahudi, mengalahkan lagi umat Islam. Kemudian membantumu dengan harta, kekayaan, kekuatan, anak-anak, dan menjadikan kelompokmu kelompok yang kuat, yang lebih besar lagi. Tetapi ingat,
pada ujung ayat yang ketujuh Allah memberikan kata kunci, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Selama masih ada orang muslim yang beramal soleh, berjuang, berjihad, baik yang barisan terdepan yang di kawasan Masjidil Aqsa, Gaza dan sekitarnya, maupun kaum muslimin yang lain, kita berhutang kepada orang-orang Gaza, Palestina yang menjaga masjid kita, Masjidil Aqsa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 1. Mereka sudah menyambung nyawa. Nah, kita apa yang bisa kita pertaruhkan? Saya pernah mendampingi Syekh Dr. Omar ketika safari Ramadan kemarin ke Aceh, yang mengatakan kami tidak meminta-minta kepada umat muslim, kepada orang-orang Indonesia. Kami hanya mengabarkan bahwa kami berjuang di barisan terdepan, menjaga Masjidil Aqsa, menjaga negerinya para nabi. Kalian sekarang, apa yang bisa kalian lakukan? Kalian kerjakan untuk membantu kami. Membantu doa, membantu senjata mungkin tidak, membantu dengan aksi-aksi, dengan donasi, dengan statement, dan apapun yang bisa kita lakukan. Barulah kita menjadi pendukungnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, beramal soleh, pahalanya kembali kepada kita. Wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat jahat, berbuat buruk, keburukannya akan kembali kepada kita. Wa idza jaa al-adul akhir liyasu'u wujuhakum, baru kemudian Allah akan menyuramkan wajah-wajah Yahudi. Dalam buku saya yang terakhir, buku yang ke-17 tentang Tufanul Aqsa, ada 7 kekalahan Yahudi saat ini. Di antaranya terkucilnya di seluruh dunia, hancurnya sistem intelijen, dan hutang yang membengkak di bidang ekonomi gara-gara serangan dari Gaza tahun 2023. Allah hendak menyuramkan wajah-wajahnya di tingkat dunia. Di PBB saja sudah kalah suara walaupun diveto oleh Amerika. Tapi ayat ini berlaku bahwa mereka sekarang sedang disuramkan wajah-wajah. Kemudian setelah itu langkah berikutnya Allah menyebutkan waliyadul masjidah kama dahalu awwalam mar. Kemudian nanti orang-orang muslim akan kembali memasuki Masjidil Aqsa dengan merdeka. Palestina keseluruhannya akan merdeka, ditutup dengan ayat waliyutabbiru ma ala tasbiro. Kemudian Allah akan menghukum mereka, memasukinya, dan akan membinasakan apa saja yang ada di dalam. Kalau kita yakin kepada dirinya Allah, kalau pandangannya materi, jumlahnya kan sedikit, senjata kalah. Iya kalah, lihatnya materi. Tapi kalau lihatnya akidah, perang Badar 313 menghadapi 1000, secara matematik kalah, tetapi mampu memenangkan. Kenapa? Akidah yang kuat, Al-Quran, sehingga Allah mendatangkan bala tentaranya. Nah, karena itu mari kita perkuat akidah kita perkuat bacaan Quran kita, zikir kita, dan doa kita. Insya Allah doa-doa kita akan menempel di senjata-senjata kaum muslimin. Doa-doa kita akan menghancurkan kaum Yahudi karena ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau hak sudah ditegakkan, batil itu akan hancur dengan sendiri. Dan ditutup dengan hadis, man arada buhatal jannah fal yalzamil jamaah. Barang siapa yang ingin memasuki surga, maka hendaknya dia berada dalam jamaah. Artinya kemenangan kaum muslimin manakala umat Islam bersatu. Boleh kita beda partai, tidak mungkin sama. Boleh kita beda organisasi, tapi kalau dalam pembebasan Al-Aqsa, dalam membela kaum muslimin yang tertindas, kita satu kata. Apalagi pembukaan kita mengatakan penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Jadi ini artinya di akhir tahun ini menjadi instruksi buat kita. Mari, apa yang sudah kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina sebagai wujud ukhuwah Islamiyah kal jazatil wahid. Paling tidak doa, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Allah hancurkan kekuatan hegemoni Yahudi dengan sehancur-hancurnya, dan Allah menangkan kaum muslimin berjaya di permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anjil muslimin amansur mustadafina fi Filistin Gaza khasa wa buldanil mu'minina amma. Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannah mal abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.